Haleluya. Shalom. Saya sangat bersukacita karena bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya akan melanjutkan sharing firman Tuhan dalam hubungan dengan doa kepenuhan Roh Kudus. Ini adalah malam yang kedua dan saya akan membawa firman Allah mengenai Roh Kudus adalah penghibur. Sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan bacakan dulu satu ayat yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Sekali lagi Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua, berbunyi demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Fungsi dari penghibur adalah menghibur bagi mereka yang bersusah hati, bersedih. Nah, seringkali kita ketika berbicara tentang penghibur, kita selalu berasumsi tentang sebuah keadaan duka cita, dalam artian ada orang yang meninggal, ada saudara, kekasih kita yang kita kasih yang meninggal dunia. Tetapi sebenarnya penghibur yang butuh penghiburan itu bukan hanya mereka yang meninggal dunia. Di dunia ini ada banyak sekali hal yang membuat kita bisa bersedih. Kegagalan, sakit berkepanjangan, kebangkrutan. Belum ketika kita merasa gagal mendidik anak. Itu adalah kesedihan-kesedihan atau luka cita yang sering kita alami di dalam dunia ini. Dan saudara, saya mau kasih tahu bahwa Roh Kudus diberikan oleh Tuhan untuk menghibur kita di semua area yang akan membuat kita sedih. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ketika Roh Kudus menghibur seseorang, itu sama dengan Tuhan Yesus menghibur seseorang. Ya, kita tahu bersama satu ketika Tuhan Yesus akan masuk dalam sebuah kota yang namanya kota Nain. Tuhan Yesus bersama rombongannya, saya percaya itu adalah rombongan yang penuh dengan sukacita. Karena ada orang sakit, semua disembuhkan bersama Yesus. Nah, ketika rombongan penuh sukacita ini akan memasuki kota Nain, tiba-tiba keluar dari kota Nain itu sebuah rombongan duka cita, di mana mereka menangisi, dan ada seorang ibu yang sangat sedih saat itu. Dikatakan dalam firman Allah, dia adalah seorang janda dan anak tunggalnya, anak laki-laki tunggal itu meninggal dunia. Ibu ini merasa kehilangan. Itu sebabnya dia bersedih, dia berduka cita, dia menangis. Tetapi yang luar biasa, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan Yesus langsung menghibur ibu ini. Tuhan Yesus katakan begini kepada ibu itu, jangan menangis, tidak usah bersedih, jangan menangis. Dan ketika Tuhan Yesus menghibur ibu ini, dia tidak hanya sekedar berkata-kata untuk menghibur, tidak. Tetapi Yesus juga menyelesaikan pokok persoalan yang membuat ibu ini menangis, yaitu anak tunggalnya yang meninggal dunia. Dan apa yang dilakukan? Tuhan Yesus menghampiri usungan dan dia membangkitkan anak tunggal. Ketika dia bangkitkan, dia serahkan kepada ibunya, maka seketika itu juga duka cita, kesedihan dari ibu ini langsung sirna. Haleluya. Rombongan yang mengikuti ibu janda ini, yang tadinya mereka juga menangis bersedih bersama,
seketika itu juga berubah menjadi rombongan yang penuh sukacita. Kenapa? Karena sumber persoalan yang membuat mereka bersedih itu sudah diatasi oleh Tuhan. Tuhan sudah membangkitkan anak itu. Itulah Yesus ketika dia mau menghibur seseorang. Dia tidak hanya berkata-kata untuk menghibur, tetapi dia menyelesaikan masalah yang membuat orang bersedih. Nah, ketika Roh Kudus ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, Roh Kudus punya fungsi yang sama seperti Yesus Kristus. Ketika dia berusaha, ketika Roh Kudus membuat kita bersukacita, dia bukan hanya mengubah hati kita, pikiran kita bersukacita, tidak hanya itu, tetapi dia juga terus masuk kepada pusat persoalan yang membuat kita sedih. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan membela kita sehingga kita benar-benar bersukacita di hadapan Tuhan. Sebabnya hari-hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin hari-hari ini mengalami kesedihan-kesedihan, percayalah Roh Kudus itu adalah penghibur. Ketika dia akan membuat engkau lewat firman Allah, nasihati engkau untuk terus bersukacita. Itu bukan bersukacita omong kosong. Roh Kudus akan bekerja dengan kuasanya dan menyelesaikan titik persoalan yang membuat engkau bersedih. Itu sebabnya mari undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu, biarlah Roh Kudus menolong memimpin engkau. Saya percaya ketika engkau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran, engkau pasti akan bersukacita. Dan ketika engkau bersukacita karena Tuhan, haleluya, kata firman Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan membuat setiap persoalan yang membuat engkau sedih itu terselesaikan. Haleluya. Inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa bersama agar supaya Roh Kudus mau masuk dalam hidup kita, memimpin hidup kita, mengendalikan hidup kita, dan saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian, Roh Kudus, ku perlu engkau setiap hari. Haleluya. Mari kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kita membutuhkan Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Kita mau katakan bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berjalan, menempuh hidup yang penuh dengan tantangan di dunia ini. Tetapi kita yakin walaupun banyak tantangan, tetapi kalau ada Roh Kudus, kita percaya bahwa kemenangan akan menjadi bagian kita semua. Haleluya. Roh Kudus, ku perlu engkau setiap hari. Haleluya.
dengan Roh Kudus, Engkau terus menolong, Engkau terus menjaga, memelihara hidup kami, bahkan menuntun setiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan, walaupun di dunia ini ada banyak hal yang mendatangkan duka cita dalam hidup kami, ada banyak kesedihan yang dialami oleh umat-umat-Mu, kami percaya kehadiran Roh Kudus itu akan menghibur hati kami, dan Roh Kudus sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang mendatangkan kesedihan dari hati umat-umat-Mu. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, kalau ada umat-umat Tuhan saat ini ketika mereka mendengarkan firman Allah, mereka dalam keadaan yang sedih, mungkin ada sakit penyakit yang menyerang hidup mereka sehingga mereka bersedih. Oh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Roh Kudus jamah, alirkan kuasa kesembuhan dan menyembuhkan setiap yang sakit. Atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesedihan karena persoalan ekonomi, masalah keuangan, atau masalah pekerjaan. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar Roh Kudus, oh Tuhan, dicurahkan dan mengubah setiap situasi, memberikan jalan keluar terbaik, agar supaya setiap persoalan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu itu benar-benar terselesaikan, karena kami percaya Roh Kudus sanggup menyelesaikannya. Terima kasih banyak Bapak. Aku ada kesedihan-kesedihan yang lain, biarlah Roh Kudus menjadi penghibur di dalam setiap hati umat-umat Tuhan, dan biarlah lewat hidup kami boleh menyaksikan bahwa Engkau Allah yang kami sembah. Oh Tuhan, sungguh adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah ingkar janji. Setiap firman-Mu itu ya dan amin, dan kami umat-umat Tuhan selalu bisa menikmatinya. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, biarlah umat-umat Tuhan boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus terus mengendalikan hidup umat-umat Tuhan, membawa umat-umat Tuhan dari hari ke hari, semakin hari semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua yang mempunyai ini. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih banyak Bapak. Telah menjadi doa kami Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan akhiri sesi doa kepenuhan Roh Kudus pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat serta Kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa besok malam masih ada lagi. Mari kita terus mengikuti renungan firman Tuhan, dan mari kita terus berdoa. Walaupun saya sudah berhenti berbicara, mari Bapak Ibu terus lanjutkan di rumah. Bangun mesbah keluargamu, bangun hubungan, minta Roh Kudus untuk hadir dalam hidupmu, dalam keluargamu, mengendalikan, memimpin hidupmu. Saya percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Amin.